Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang bahan ajar fluida dinamis. Di sini saya Sri Nindya Vanessa Pratiwi bersama teman saya Beni Marlina, anggota lainnya Putri Wahyu Utami dan Taufik Hidayat. Sebelum kita memasuki kompetisi dasar, kita harus mengetahui kompetisi inti sebagai berikut. Persamaan kontinuitas melalui berbagai sumber. 3.4.2 Mengamati persamaan hukum Bernoulli melalui berbagai sumber. 3.4.3 Menghitung kaitan antara kecepatan aliran dengan luas penampang. 3.4.4 Mengemukakan hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. 3.4.5 Melakukan penyelesaian masalah terkait penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. 4.4.1 Merancang ilustrasi tiruan aplikasi asas Bernoulli, yaitu alat venturi, kebocoran air atau sayap pesawat secara berkelompok. 4.4.2 Membuat laporan dan mempresentasikan hasil produk tiruan aplikasi asas Bernoulli. Materi pembelajaran fluida dinamik. Yang pertama, fluida ideal. Yang kedua, asas kontinuitas. Yang ketiga, asas Bernoulli. Yang keempat, penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, mengamati informasi dari berbagai sumber melalui video animasi tentang persamaan kontinuitas dan hukum. Yang kedua, menghitung antara kecepatan aliran dengan luas penampang, hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. Penyelesaiannya, masalah terkait penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Yang ketiga, menyiapkan ilustrasi, tiruan aplikasi asas Bernoulli, alat venturi, kebocoran air atau sayap pesawat secara berkelompok. Yang terakhir, membuat laporan dan mempresentasikan hasil produk tiruan aplikasi asas Bernoulli. Bahan ajar yang kami gunakan berbentuk modul. Tujuan pembelajaran yaitu adalah sebagai berikut pada video yang kami tampilkan. Metode pembelajarannya pendekatan saintifik dengan diskusi, tanya jawab, eksperimen, presentasi, dan penugasan. Model ini adalah discovery learning. Adapun alat dan sumber belajar yaitu medianya PPT, laptop, LCD, proyektor, video, dan foto pembelajaran. Sumber belajar yaitu buku dari kurikulum 2013, edisi revisi, LKS, lembar kerja siswa, dan internet. Peta konsepsi fluida dinamis yaitu ada fluida dinamis sebagai judul besarnya yang berkaitan dengan jenis-jenis aliran yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan fluida ideal. Lalu, fluida dinamis juga dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu adalah asas kontinuitas dengan asas Bernoulli. A. Konsep fluida ideal. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak mengalir. Suatu fluida dikatakan mengalir jika fluida tersebut bergerak terus-menerus terhadap sekitarnya. Konsep-konsep penting fluida dinamis yaitu ada 8. Yang pertama ada fluida termanfaatkan, yaitu ada fluida tidak termanfaatkan, dan ada aliran tunak dan aliran tidak tunak. Lalu juga ada aliran berputar dan aliran tidak berputar. Lalu juga ada fluida kental dan fluida tidak kental. Yang selanjutnya, yang B, garis arus dan asas kontinuitas. Yang pertama ada garis arus. Garis arus adalah lintasan yang ditempuh oleh partikel-partikel fluida yang mengalir dengan tunak. Selanjutnya, yang kedua adalah asas kontinuitas. Di sini dijelaskan pada PPT di sini, pada PPT bahwa pipa berluas dengan penampang sebesar A1 dengan laju fluida yaitu adalah V1. Selanjutnya, pipa berluas penampang kecil yaitu adalah A2 dengan laju fluida yaitu adalah V2. Menurut asas kontinuitas, untuk fluida tidak termanfaatkan, hasil kali antara luas penampang A dengan besar
kecepatan fluida yaitu V selalu tetap. Untuk fluida tak termanfaatkan, debit aliran fluida di setiap titik adalah tepat. Maka, persamaan asas kontinuitas yaitu adalah A1V1 sama dengan A2V2. Sedangkan pada debit adalah besaran Pisces yang menyatakan volume yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Yaitu maka kita peroleh persamaan debit aliran yaitu adalah Q besar sama dengan V per T sama dengan AV. C. Asas Bernoulli. Asas Bernoulli adalah perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan aliran dan ketinggian tepat melalui persamaan. Adapun akibat asas Bernoulli, yang pertama, fluida statis saat V sama dengan 0, persamaan Bernoulli kembali pada persamaan fluida statis. Yang kedua, daya angkat pesawat jika H1 sama dengan H2, ketinggian fluida tetap. Selanjutnya ada menentukan kecepatan alir pada dinding tambuk yaitu disebut dengan teorema Torricelli. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas pada persamaan bebas benda. Nah, persamaan yang berlaku pada teorema Torricelli yaitu sama dengan V sama dengan akar rho G kali H. D. Penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. 1. Venturimeter. Venturimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan alir suatu cairan. Sedangkan manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Adapun kecepatan aliran zat cair pada venturimeter tanpa manometer dengan V1 sama dengan A2 akar 2GH per A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Sedangkan kecepatan aliran zat cair pada venturimeter dengan manometer yaitu V1 sama dengan A2 akar 2 rho aksen dikurang rho GH per rho A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Penerapan asas kontinuitas dengan asas Bernoulli, setelah yang pertama tadi ada venturimeter, yang kedua ada tabung pitot. Tabung pitot adalah tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas, di mana pada video yang saat ini kami tampilkan juga ditampilkan tentang skema tabung pitot, di mana kecepatan aliran dapat dihitung yaitu V sama dengan akar 2 rho aksen G kali H per rho, di mana V sama dengan kelajuan aliran udara atau gas, yaitu satuannya adalah meter per sekon. Yang G yaitu adalah percepatan gravitasi, di satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang H merupakan selisih tinggi permukaan kolom zat cair di dalam manometer, yaitu satuannya adalah meter. Lalu, rho aksen merupakan massa jenis zat cair dalam manometer, yaitu satuannya adalah kg per meter kubik. Lalu ada rho merupakan massa jenis gas, yaitu satuannya adalah kg per meter kubik. Lalu yang ketiga ada alat penyemprot parfum atau pembasmi serangga. Nah, prinsip kerja alat penyemprot yaitu adalah dengan memaksa udara keluar dari pompa atau bola karet yang termanfaatkan sehingga menghasilkan semburan udara melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah dan memasuk ke dalam cairan parfum. Yang keempat ada karburator. Nah, di sini merupakan sebuah alat pada mesin yang digunakan untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara pada proses pembakaran dalam mesin. 5. Gaya angkat sayap pesawat terbang. Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu 1. Gaya berat ke bawah, 2. Gaya angkat pesawat ke atas, 3. Gaya mesin ke depan, 4. Gesek udara ke belakang. Cara agar pesawat terbang dapat terbang apabila VA lebih besar dari VB, PB lebih besar dari PA. Cara bagi pesawat terbang
adalah contoh soal dan pembahasan materi fluida. Air mengalir melalui pipa dasar dengan luas penampang pada masing-masing bunyinya 200 mm persegi dan 100 mm persegi. Bila air mengalir dari penampang besar dengan kecepatan adalah 2 meter per sekon, maka kecepatan air pada penampang kecil adalah pembahasannya. Diketahui A1 sama dengan 200 mm persegi dijadikan meter persegi yaitu 10 pangkat min 4. A2 sama dengan 100 mm persegi dijadikan meter persegi yaitu 10 pangkat min 4. P1 sama dengan 2 meter persegi. Yang ditanya adalah P2. Maka Q1 sama dengan Q2, A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Jadi P2 sama dengan A1 dikali P1 per A2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 2 per 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 4 meter per sekon. Sedangkan untuk teknik penilaiannya, kami memakai yang pertama ada penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian